Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Sebelum perkenalkan, nama saya Shika Perlevana dengan NIM 200504009. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai upaya hukum biasa, di mana upaya hukum biasa ini merupakan salah satu materi dari hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai apa itu upaya hukum, sehingga kita bisa masuk kepada upaya hukum biasa gitu. Jadi, upaya hukum merupakan suatu prosedur untuk dapat memperjuangkan keadilan yang disediakan bagi pihak yang memang tidak puas terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan gitu. Dijatuhkan oleh pengadilan. Suatu putusan hakim itu kan tidak luput dari kekeliruan ataupun kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim itu perlu dimungkinkan, untuk dapat diperiksa, diperiksa ulang agar kekeliruan ataupun kekhilafan yang memang terjadi pada putusan itu dapat diperbaiki. Nah, bagi setiap putusan hakim pada umumnya memang tersedia upaya hukum, yaitu adanya suatu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Nah, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang ataupun badan hukum untuk hal tertentu dalam melawan putusan hakim, di mana hari ini merupakan suatu tempat bagi pihak-pihak yang memang tidak puas dengan suatu putusan hakim yang memang dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Karena itulah, hakim kan seorang manusia, jadi memang perlu melakukan suatu suatu pemeriksaan secara ulang gitu. Karena hakim juga dapat melakukan suatu kesalahan, sehingga bisa saja hakim itu salah memutuskan ataupun memihak salah satu pihak. Nah, di sini ada upaya menurut dari, R. Wiryono. Beliau menyatakan bahwa upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa itu terdiri atas perlawanan terhadap penetapan dismisal, kemudian ada banding, kemudian ada kasasi. Nah, ini merupakan prosedur perlawanan, di mana sebenarnya perlawanan atau dia kenal dengan verzat itu merupakan upaya hukum yang memang terhadap suatu penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan ataupun prosedur dismisal. Perlawanan itu diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismisal tersebut yang pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan. Perlawanan yang memang ini diperiksa dan diputuskan pengadilan dengan acara singkat atau dikenal dengan court gedik yang hanya melalui surat menyurat sesuai dengan berdasarkan pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang petun. Nah, dalam hal perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan ketua pengadilan tersebut di atas menjadi gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Ini merupakan prosedur perlawanan. Selanjutnya kita akan, membahas mengenai banding. Sejatinya pengaturan mengenai upaya hukum banding itu dapat ditemui dalam pasal 122 sampai dengan 130 Undang-Undang Nomor 5 tentang petun di tahun 1986 gitu. Sejatinya sebenarnya pasal 26 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu berbunyi putusan pengadilan tingkat pertama itu dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang itu menentukan lain. Nah, dalam pasal 122 Undang-Undang Petun, bahwa terhadap putusan petun dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat dan tergugat kepada PT Tun. Nah, kedua belah pihak ini tuh mempunyai hak yang sama, hak untuk mengajukan banding. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atas kuasanya yang khusus gitu. Dengan rentang tenggat waktu itu 14 hari setelah putusan yang sah. Nah, menurut, Sudikno Mertokusumo, dalam tingkat banding pun hakim itu tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang dituntut atau memutuskan hal yang tidak dituntut. Nah, berarti hakim dalam tingkat banding ini harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang memang tidak dibantah dalam tingkat banding atau dikenal dengan tantum devolutum quantum appellatum, gitu. Nah, apa sih putusan yang memang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding?
Yang pertama adanya penetapan ketua pengadilan tun mengenai permohonan secara cuma-cuma, yang kedua penetapan dismisal dari ketua pengadilan tun, upaya hukum dengan cara perlawanan, lalu ada putusan petun terhadap perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dismisal, di mana sesuai dengan pasal 62 ayat 6, itu tidak dapat diajukan banding. Dan terakhir, bahwasanya putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap. Nah, sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2 dan 62 dan, pasal 63 Undang-Undang Petun gitu. Putusan petun sebagaimana di pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan ataupun dimintakan pemeriksaan banding lagi. Nah, terakhir kita membahas nih mengenai kasasi. Nah, pengaturan mengenai kasasi ini dapat diatur di dalam pasal 131 Undang-Undang Petun, di mana selain itu juga merujuk pada pasal 55 ayat 2, junto pasal 46 ayat 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, kasasi sendiri itu merupakan suatu pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dari tingkat peradilan terakhir gitu. Putusan kasasi yang memang dihasilkan oleh Mahkamah Agung ini kan merupakan suatu putusan yang terakhir, yang mengikat kepada para pihak yang berperkara. Dalam artian lain tuh putusan tersebut itu ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai hukum tetap atau inkrah van gewicht gitu. Sebagai memang dinyatakan oleh para ahli bahwasannya kekuatan mengikat pada suatu putusan itu mengandung arti bahwa pihak yang terkait dengan putusan harus mengakui kebenaran yang terkandung dalam putusan gitu. Dalam bahasa Latinnya itu sebenarnya itu, eee, putusan yang telah mempunyai hukum tetap dikatakan res judicata pro veritate accipitur. Isi daripada suatu keputusan itu berlaku sebagaimana benar. Nah, dalam pasal 23 tuh tentang kekuasaan kehakiman berbunyi putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali memang undang-undang menentukan lain, gitu. Nah, selanjutnya ada 3 alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertama, apabila terdapat kelalaian dalam hukum acara yang berlaku. Yang kedua, peraturan hukum tidak dilaksanakan ataupun ada kesalahan pada pelaksanaan. Dan yang ketiga, apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut cara yang memang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, itu permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam hal upaya hukum kasasi ini belum pernah diajukan. Permohonan kasasi dapat dilakukan apabila telah melakukan upaya hukum banding. Dan yang terakhir itu pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang berperkara. Pihak ketiga tidak boleh, gitu. Dan yang terakhir kita membahas mengenai Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam. Nah, alasan di atas itu karena diketahui bahwasannya memang di dalam tingkat kasasi itu tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya, tetapi tentang hukumnya, sehingga terbukti tidaknya peristiwa itu tidak akan diperiksa. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai, eee, upaya hukum biasa. Jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat sore teman-teman semuanya.